Ini Ya, Pak. saya record dulu ya. Ini hampir semua catatan saya ada berapa ya? Ada sekitar 15 orang dapat judul dah ya. Dapat judul tuh. Apa segala macam. Bagus tuh. Jadi kita judulnya terakhir kita kumpul 8 Juni ya. 8 Juni ya. Judul terakhir kita kumpul 8 Juni 2020 itu hari apa? Hari Senin ya. Hari Senin. Jadi kalian usahakan judul selesai sama rumusan masalah sebelum tanggal itu ya, dikumpul, jangan telat ya. Nanti kalau telat ketemu Pak Husni loh. Ketemu Pak Husni kan. Kalau sudah ketemu Pak Husni kan tahu sendiri artinya apa kan? Sudah kena bayar lah gitu. Tapi kalau kalian bisa tepat waktu, gratis tuh. Nah, gratis. Judul kan yang penting cari yang dekat-dekat dengan kalian kan. Misalnya contohnya Agustina. Ibu Agustina tentang pencurian ini, pencurian gas. Kemudian siapa lagi ya? Pak Pendi tentang ini, tentang legal officer. Cindy Romizia tentang pembatalan akta perjanjian, akta jual beli tanah, akta perjanjian sama ya. Seperti itu tuh. Ansor masih galau tuh judulnya, mau dia dekat dia, tapi sudah saya kasih judul juga ya. Banyak yang saya kasih judul ya. Terus saya mau kasih tips lagi ya. Halo, suara saya kedengaran? Pakai Yulun. Ya, mantap. Saya mau kasih tips lagi ya, kasih tips. Di internet itu banyak beasiswa tuh berseliweran tuh. Misalnya ada beasiswa gereja tuh. Jadi kalian ngangkat misalnya terkait apa tuh. Saya pernah ngelihat teman saya itu dia kuliah kedokteran. Teman saya di Biro Hukum, saya lihat SK-nya, dia dibantu yayasan gereja tuh. Untuk kuliah kedokterannya. Nah, kuliah kedokteran kan mahal tuh. Ada tuh. Nah, demikian juga tuh misalnya ada yayasan Al-Mizan untuk yang agama Islam. Ada juga tuh. Tapi saya nggak tahu ya kalau untuk agama Hindu, Buddha, saya belum pernah lihat. Yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri itu beasiswa yayasan gereja untuk jemaatnya. Kemudian beasiswa untuk ini tuh, yang yayasan agama Islam tuh. Nah, jadi kalian harus cerdik-cerdik untuk dapat beasiswa itu tuh. Misalnya yang gereja ngangkat tentang apa tuh supaya dapat bantuan. Nah, yang Islam misalnya tentang kajian hukum Islam. Nanti kan bisa diprediksi tuh siapa pembimbingnya ketemu dengan Pak Zulkifli. Nah, itu lumayan loh, uangnya gede-gede loh. Kalian belum lagi beasiswa ini ya, Gerbang Mentaya dapat berapa? 1.500.000 atau 3 juta tuh. Kalau kalian mengusulkan proposal tuh. Nah, lumayan tuh uangnya tuh. Ya kan, uangnya kan bisa dipakai buat ini kan, dana pengembangan institusi, bisa dosen eksternal apa segala macam kan, lumayan tuh. Dari sekarang kalian kumpulkan uangnya tuh. Nah, apa segala macam. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan strategi dapetin uang untuk mensponsori skripsi? Ada yang tanyakan? Ada beasiswa Jarum segala macam tuh. Saya aja disertasi saya dapat sponsor tuh dari Pemprov Kalteng, dari Gubernur Pak Sugianto tuh, dapat sponsor saya. Lumayan uangnya puluhan juta ya. Apa segala macam, transfernya ke Bank Kalteng tuh. Harus ini ya, harus jeli-jeli kalian ya. Ada yang ditanyakan terkait cara cari sponsor? Sebelum saya masuk ke topik. Enggak, Pak, sudah. Sudah ya, apa segala macam. Ada yang dari perusahaan, lumayan loh supaya nambal uang untuk ujian skripsi, itu satu. Terus yang kedua, seperti yang saya sampaikan ya, kalaunya konsultasi judul dengan saya gratis ya. Nah, kalau rumusan masalah itu yang setor video tuh. Nah, kita kan buat menarik perhatian masyarakat kan, antusiasme masuk ke sekolah kita yang terakreditasi B kan. Seperti itu tuh.
Itu banyak tuh sudah chat-chat di DM Instagram tuh. Apa segala macam tuh. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai kalian ini ya. Jadi kalaunya judulnya langsung diterima, rumusan masalahnya di ACC itu gratis ya. Tepat waktu, judulnya diterima, rumusan masalahnya good, itu gratis. Tapi kalau perbaikan berapa bayar? 100.000 ya? 100.000 perbaikan, tapi kalau telat, jangan sampai telat ya kalian ya. Misalnya 8 Juni, masukannya 9 Juni. Itu kena ketemu dengan Pak Husni itu, urusan dengan Pak Husni itu. Nanti itu. Nah, segala macam. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait waktu 8 Juni ya. Ini April, ini 12 April. 1 bulan 3 minggu aja lagi. Apa segala macam. Iya kan? Jangan sampai ini nih. Ini Pak Ahmad Hamdani nih ngangkat tentang yang dialaminya nih. Matikan, Sir. Ahmad Hamdani dia ketemu tentang permasalahannya ngambil tanah hibah yang sudah dihibahkan diambil lagi oleh Hamdan. Iya kan? Masalah waris. Pak Haji. Iya Pak, kan? tapi Ya, Ica. mic-nya mati. Halo? Pak Haji mau ngomong tadi. Oh, Pak Haji. Ya, Pak Haji. Silakan Pak Haji. Ya. Pak, saya mau Ya. nanya. Silakan. Terima nggak? Halo, Pak Haji, silakan. Halo. Ya, Pak Menanyakan Haji. masalah judulnya. Ya, Bisa diterima, silakan. Tang. Kenapa, Pak? Masalah judul punya saya tuh bisa diterima atau enggak? Gitu. Kayaknya Pian nomor ulun hanyar, Betul. Pak. Nomor saya baru, nomor ulun hanyar. Kayaknya nanti Ica tolong share ke Pak Haji nomor saya yang baru ya. Kayaknya Saya beliau juga nggak punya, Pak, nomor pian yang baru tuh. nanti share aja ke grup Ica. Share ke grup Iya, nomor Pak. saya yang baru. Sudah di-share kemarin, Pak. Di share ya, di save ya. Di save tuh. Di save kalau misalnya takut ketahuan suami, kasih aja nama cewek Reri, ya kan? Nama malam. Ya, nama Reri kan? Oh cewek nggak apa-apa nih kan? Seperti itu. Kayaknya Pak Haji kayaknya salah ngirim ini deh. Nomor WA saya baru ya. Nomor WA saya baru tuh. Kayaknya share aja lagi tuh. Tapi yang lain bisa aja tuh. Agustina, Cindy, Supri Elemen. Ngirimnya tuh Ahmad Hamdani. Apa segala macam tuh. Lupa step paling. Ya. Ya kalau judul gratis ya. Kalaunya ini video ya. Kita kan mau menarik perhatian kan. Silakan Pak Haji ya. Ya silakan. Mungkin tadi mungkin nggak masuk. Bu, lain kayaknya Judulnya saya nggak masuk berarti. pakai nomor WA yang hanyar Pak. Kan ada di grup tuh. Nanti itu tolong Ica share lagi ya. Di-share lagi tuh. Di box. Kayaknya nggak masuk Gimana, tuh. Pak? Kenapa Pak? Kayaknya Pian anu apa nih? Salah WA ulun tuh. Kayaknya di-share lagi oleh Ica kayaknya. Apa segala macam tuh. Ya, siap. Apa segala macam ya. Itu Pak, tanya Pak. Ya, silahkan Pak Subhan. Terkait video kemarin, konsepnya apa-apa Pak? Nah, khusus Pak Kata-kata Subhan. yang Khusus Pak Subhan bahasa Dayak ya. menjai. Ansor bahasa Jawa tuh. Ansor saya minta bahasa Jawa ya. Iya. Oh, kok Pak Rory kenapa nggak pakai bahasa Indonesia? Ini saya kasih tahu ya, salah satu skor yang bikin kita tinggi adalah Bahasa daerah. suatu kampus itu dia harus minimal dari 6 orang dari provinsi yang berbeda. Mahasiswanya harus dari 6 orang provinsi yang berbeda tuh. Nah, kita kan ada yang dari Kalimantan Tengah, ada yang dari Kalimantan Selatan, ada yang dari Papua, iya kan? Ada, ya Cindy ya, dari Papua ya. Nah itu tuh. Pak, yang bahasa Banjar belum Pak? Belum coba. Yang bahasa Banjar. Pak. Siapa sih ini bahasa Kenyamanan. Banjar? Belum bahasa Banjar, Pak. Bahasa Banjar. Kenyamanan. Banjar, Pak. Subhan. Tapi Pak Subhan bisa bahasa Ngaju apa bahasa Deksampit tuh? Bisa, tapi nggak terlalu lancar Pak. Yang Ngaju apa bahasa Sampit? Yang Ngaju Pak. Ya, yang Ngaju aja. Nanti saya minta yang bahasa Deksampit tuh. Iya kan? Kan beda, ada sedikit beda-bedanya kan? Kacici Pak. Kacici Pak.
Kayaknya Bu Dek Cici Sampit. bahasa ngaju deh. Ngaju Iya, Boleh, ngaju apa? dia, bisa, Pak. Pak. Tapi Sudah masih ada. bingung ini mau Kan bingung apa? Kumpai, Pak. Bahasa kumpai. Bu Kumpa itu lain lagi jauh. Kenapa Ih, Cici bingung apa? Bu Cici, Bu Ruci? Itu Pak, apa namanya? Mengenai judul itu masih bingung. Nanti Japri aja deh, sambil mikir deh, Japri aja deh. Iya. Japri aja kayaknya saya lebih fokus tuh. Apa segala Pak, macam. terkait konsep Iya. tadi gimana, Pak? Kata-kata yang wajib dipakai nanti, Pak, di video, Pak. Hai Sobat Hukum, nama saya Subhan. Saya Oh, mahasiswa ya. semester ini. Saya mengajak kalian, yuk kuliah di Prodi Hukum terakreditasi B. Nah, seperti itu gitu. Oh, ya. Prodi Hukum Berarti terakreditasi harus B. dihafal Pak ya? Enggak, apa adanya aja, ngomong santai aja. Oke. Dari Gitu. 1 Februari sampai 31 Juli 2020. Jangan sampai kehabisan kayak tahun kemarin ya. Seperti itu gitu. Dari tanggal berapa, Pak? Dari 1 Februari 1 sampai Januari. 1 Februari. 1 1 Februari Februari. sampai 31 Sampai dengan? 31 Juli 2020. Kan sudah saya share ya. Oh, Itu ya. ada kalimatnya tuh. Buruan. 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 Jangan ngancam ya. Buruan nih. Buruan nih. Ah. Kalau enggak kalian gua hantam. Iya, Pak. Seperti itu ya. Tadinya tuh, Pak. Itu ya, itu yang kedua, nanti bisa Japri. Terus yang ketiga, terkait dengan proposal. Nah, saya pengennya gini tuh, strategi kita. Ini kan kita membahas proposal kan malam ini kan. Nah, proposal itu, saya pengennya kan kalaunya Juni masuk, akhir Juni pengumuman, saya pengen awal Oktober sudah ujian proposal tuh. Saya pengen itu diselesaikan 2 bulan tuh kan. Juni, Juli, Agustus selesai tuh. Kan mulai sekarang kan ngerjain kan. Oh nih kayaknya proposal saya kan udah konsul dengan Pak Rory nih. Kayaknya nih ada kemungkinan besar diterima nih kalau Pak Rory lagi good mood kan. Kan 3 kan, penilainya 3 tuh. Penilai 3. Dikerjakan aja mulai dari sekarang. Tulis aja dulu, jangan takut salah ya. Tulis bahasanya, tulis aja dulu bahapal gitu. Tulis bahapal, yang penting ada konsep kalian nulis tuh. Tulis, nanti konsultasikan. Misalnya dengan dosen pembimbing nggak nemu masalahnya, nggak nemu tips menulisnya, silahkan hubungi saya tuh. Nanti saya ajarin tekniknya. Gratis. Kalau proposal gratis. Belum saya pikirkan lagi, tergantung perkembangan ya. Belum saya pikirkan Tergantung mood ya, Pak. Tergantung mood berarti. Saat ini kan pikiran saya kan gimana mahasiswa yang banyak gitu. Nah itu. Nanti saya nggak tahu ke depannya apa tuh. Nah nanti, tapi kendalanya yang bikin proposal, kendalanya adalah yang pertama mereka tidak tahu nulis dari mana tuh, mulai dari apa. Nah, kebanyakan mereka nggak tahu nulis mulai dari mana tuh, itu satu. Terus yang kedua, kendalanya pasti footnote dan teknik kutipan. Kalian Pak, harus footnote itu apa, Pak? Footnote itu catatan kaki. Nah, ini yang kelemahan kalian nih. Catatan kaki di bawah ada tuh. Nanti kan sudah saya share. Saya minta Ica share tuh. Footnote saya tuh. Ada kok di grup kalian tuh pasti ada kok. Lihat di media ya. Di media grup tuh. Iya. Ada footnote. Berarti kelewatan. Jadi, yang saya amati ya selama saya turut campur, selama 3 tahun saya turut campur masalah skripsi ini ya. Itu kelemahan kalian tidak tahu mulai nulis dari mana, kemudian footnote sama kerangka teoritik. Nah itu tuh. Nah tapi kalau kalian menyelesaikan itu kan paling 20 halaman aja kan proposal itu kan. 1 hari nulis, 1 hari selesai, 1 hari nulis, 1 hari nulis, 1 hari nulis, selesai 20 hari. Nah, masalahnya adalah
Yang ini yang ingin saya bahas dengan kalian tuh. 3 masalah utama. Yang pertama tidak tahu nulis mulai dari mana. Terus yang kedua itu teknik footnote, kutipan termasuk di situ. Terus yang ketiga permasalahannya adalah kerangka teoritik. Nah, saya jelaskan satu persatu. Mulai nulis dari mana. Nah, tentunya kalian ingat kan mata kuliah saya argumentasi hukum yang saya ajak sampai malam kan? Ya. Iya, ingat yang sampai malamnya aja tuh. Ingat ya sampai malamnya aja, Pak. Jadi ya, saya bilang skripsi itu berangkat dari keresahan. Nah, ketika kita resah, tulis aja dulu. Jangan nulis per kalimat, jangan. Jangan nulis per paragraf, jangan. Itu kekeliruan kita. Nulis itu poin-poinnya dulu tuh. Nah, saya nulis skripsi, saya nulis tesis, saya nulis disertasi, itu poin-poinnya aja dulu. Misalnya, saya mau ngambil contoh mana ya? Kalaunya tata ruang saya kan pasti saya langsung bisa kan? Saya langsung bisa tuh. Saya pengen siapa ya? Agustina deh. Agustina tentang pencurian dengan teknik ini kan, dengan teknik menyublim kan? Halo Destilasi, Agustina. Pak. Apa? Destilasi, Pak, penyulingan. Destinasi, penyulingan, dengan teknik penyulingan. Nah, saya mikirnya gini nih. Saya cerita tentang usaha gas dulu tuh. Nah, itu teknik ini ya, penulisan dari teknik umum ke khusus tuh. Saya cerita saya nulis usaha gas satu, kata-kata utamanya ya. Usaha gas satu, terus kendala di usaha gas banyak pencurian. Nah, kemudian sampai saat ini penerapannya gimana nih? Apa nih penerapan pasalnya gimana? Pasal apa yang diterapkan? 3 paragraf, 3 kata kunci itu aja saya kembangkan tuh. Nah, tadi terkait dengan usaha gas ya. Saat ini di Indonesia marak sekali usaha gas sebagai alternatif dari usaha minyak tanah kan. Minyak gas atau usaha gas atau segala macam lah. Gas yang dimaksud Ibu Agustina ini gas apa? Gas napas atau gas apa? LPG. LPG. Gas LPG atau gas napas? Pak. Nah, gas oksigen. Nah, Gas oksigen, Pak. saat ini kan orang banyak sekali nih butuh gas oksigen. Iya kan? Contohnya siapa yang membutuhkan? Rumah sakit, posyandu, pustu kalau perlu. Sampai keperluan rumah tangga nih untuk orang ngerawat inap. Iya kan? Perlu napas nih. Terus yang kedua, itu diseiring berjalan dengan banyaknya pencurian. Saat ini kan orang menerapkan pasal-pasal umum pencurian aja kan. Tidak ada yang pasal khusus terkait dengan gas tuh. Nah, kemudian itu tuh. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah gas termasuk benda? Sama kayak dulu. Dulu apakah orang yang mencantol listrik, kan dulu kan ramai itu kasus pencurian listrik kan? Kan mencantol di ini kan, di tiang listrik kan, mencantol kan? Ngambil. Nah, apakah listrik termasuk benda? Iya, secara langsung gitu. Iya kan? Kalaunya listrik termasuk benda kan, benda itu harus bisa dipindah tangankan kan? Nah, di sini sudah mulai nih, makanya dari umum ke khusus saya cerita, ngapa sih orang perlu usaha gas oksigen? Nah, sampai ini pencurian. Nah, itu teknik-teknik nulis saya. Jangan kalian tulis per paragraf, per kalimat, jangan. Tulis kalimat utama, kembangkan tuh. Saya biasanya pakai kerangka ya. Ini. Itu teknik penulisan saya. Terus saya tulis hancur-hancurnya tuh. Tulis hancur-hancurnya, nanti baru saya filter. Ya, itu minimal 2-3 halaman lah. 2-3 halaman. Saya yakin kalau kalian terapkan saya, 1 hari itu bisa dapat 3 halaman lah. Seperti itu gitu. Sampai di sini ngerti teknik penulisan? Nih, Imah nih merangut aja muhanya nih. Ayo Imah. Sampai di sini ngerti teknik penulisan Imah? Iya, Pak. Iya apa? Iya apanya iya? Teknik penulisan ngerti Imah? Imah. Teknik penulisan.
Ngerti teknik penulisan? Jadi jangan Paham, Pak. Jangan paham-paham aja ya. Dia dari umum ke khusus ya. Seperti itu tuh, dari umum. Cindy yang udah punya judul, ngerti ya? itu merangut jarinya. Jaringnya Cindy jangan turnamen burung aja ya. Cindy ngerti, nih, Pak. kalau ngerti apa? Berikan saya kalimat pokoknya. Ya ampun, Bapak. Ya harus gitu kan, itu kan simpel kan. Makanya saya bilang keresahan. Kan ini kan cerita yang dituangkan secara tertulis. Itu aja, sesederhana itu aja. Nah, Cindy nih, nanti bikin videonya ditambah loh, kalau salah. Ya Cindy, apa nih? Apa dulu, Pak? Cindy kan tentang pembatalan akta jual beli kan? Akta jual beli tanah nih. Iya. Nah, apa nih? Kalimat pokoknya aja. Makanya saya bilang keresahan itu penting tuh. Jadi enak ceritanya. Cindy nih. Bingung, Pak. Wah, bingung tadi iya aja. Ini saya bonus ya, saya kasih Cindy bonus ya. Cindy kan mengangkat tentang pembatalan akta jual beli. Nah, Cindy cerita dari jual beli tanah dulu tuh. Sekarang nih marak nih orang jual beli tanah. Nah, itu dulu cerita kan. Dari umum khusus nih. Nah, kemudian pembatalan nih seiring berjalannya waktu banyak nih dari segi syarat subjektif, dari segi syarat objektif, banyak yang tidak memenuhi syarat itu. Akhirnya orang banyak memutuskan bahwa ini semestinya dibatalkan. Kan sesederhana itu aja. Makanya saya bilang yang penting resah. Tahu apa yang diresahin, resahnya jangan diolah-olah ya. Saya tahu tuh resah yang diolah-olah tuh. Apa segala macam nih. Senli nih. Senli nutup hidung karena dekat Ansor kan, nutup hidung Senli. Ini Senli dekat Ansor. Nutup Senli, Ansor nih ya, ada di mana-mana aja. Tutup hidung ya. Senli, apa nih? Senli kan tentang apa akhirnya? Akhirnya tentang memilih pernikahan luar negeri sejenis atau tentang kredit macet bank atau perjanjian bank. Pilih mana akhirnya? Janjian Bang, Pak, kayaknya. Apa kredit macet? Ya, itu bisa jadi itu, Pak. Nah, sekarang kredit macet, apa yang pertama kali di pikiran Senli itu? Apa nih? Senli jangan terganggu dengan gestur Ansor ya. Ansor itu sedang memantra-mantrai aja. Jangan terpengaruh gitu. Jadi gini Senli, saya kasih bonus nih buat Senli ya. Senli ngangkat kredit macet. Nah, seharusnya Senli bilang kayak gini. Sekarang ini orang banyak memilih menggunakan berhutang dengan bank atau menggunakan pembiayaan tuh. Kayak KUR itu ya, Pak. Itu aja. Kenapa orang perlu kredit gitu? Kan itu aja dulu ceritanya. Kenapa orang perlu kredit? Enaknya kredit apa? Sampai kendala kredit apa nih? Apalagi kan orang musim kaitkan deh dengan supaya kekinian, dengan pasca corona nih. Orang nih sebenarnya dia mau aja melancarkan kreditnya, tapi gara-gara corona, tadi saya naik gokar ke WTS lagi. Apa? Aduh, WTC Surabaya. Ke WTC Surabaya, saya naik gokar kan, supaya nggak panas kan, naik gokar terus saya tanya, Pak, gimana penumpang semasa corona ini, semasa physical distancing ini diberlakukan? Aduh mas, sepi mas, turun 80%. Nah saat itu saya ingat dengan Senli nih. Nah gimana kalau dia mobilnya itu ngeridit, ya kan? Sedangkan dia nggak bisa bayar kan? Dia bisa bayar tapi sedikit, penumpangnya turun hampir 80%. Nah makanya saya bilang itu perlu tuh Senli. Kan simple aja nulis, menuang dari yang pengalaman kita, dituangkan tertulis.
Sesederhana itu gitu. Makanya terserah tulisnya mau hancur-hancuran terserah. Yang penting kita tahu dulu apa yang mau ditulis gitu. Seperti itu. Tria Merni nih. Tria Merni angkat tentang apa? Masih belum mengajukan, Pak. Cari kegelisahannya tuh. Tapi sudah ada, Pak. Tapi Tentang salah. apa? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Salah itu wajar ya, paling dihina aja kan? Sakitnya. Enggak apa-apa. Salah itu enggak apa-apa ya. Banyak kok yang judulnya kayak Eka aja kan judulnya saya tolak pertama karena sama dengan Tias tentang aborsi saya tolak. Tias masuknya pagi, Eka masuknya jam 11. Saya tolak, gitu. Tapi saya bantuin. Nah, judul alternatif Eka apa? Saya tentang polisi, tentang oknum polisi yang menyalahgunakan jabatannya untuk memperdagangkan narkoba. Nah, kan dapat tuh. Tapi yang nggak pas itu apabila Tria Merni nggak mau cerita, nggak mau jujur gitu. Nah, itu saya nggak tahu. Saya nggak bisa nolongin kalau orang nggak cerita gitu. Makanya yang penting itu Tria Merni jujur tuh gitu. Curhat dong AA, gitu tuh. Tria Merni angkat tentang apa tuh? Tentang hubungan pemerintahan desa dengan BPD di desa. Nah, benar tuh. Nah, tentang hubungannya kan hubungannya bisa tentang hubungan wewenang, hubungan pengelolaan keuangan, apa segala macam tuh. Nah, terkait itu tuh, nanti ceritanya gini, saat ini menurut Jokowi, menurut Pak Jokowi, desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan. Nah, seperti itu gitu. Cerita ini. Nah, dalam desa ini yang menyelenggarakan pemerintahan desa ada dua pihak. Ada pemerintah desa dengan BPDes. Pemerintah desa itu kepala desa dengan perangkat desa. Kemudian ada BPDes tuh. Nah, sekarang sampai saat ini belum jelas nih hubungannya. Hubungannya apakah kemitraan kah, hubungan struktural kah, atau hubungan fungsional? Bagaimana dengan hubungan wewenang? Bagaimana dengan otonomi desa? Nah, sederhana itu aja gitu. Tapi bicara itu dulu. Makanya saya bilang kalian jangan internet itu, kalian boleh ngambil bahan dari internet, tapi menunya bukan itu yang utama gitu. Ini kenapa saya bisa seperti itu, saya diuntungkan ya, karena zaman saya internet itu saya kurang aksesnya gitu. Jadi saya terbiasa melatih logika saya karena internet saat itu terbatas, duitnya juga kali dalah. Jadi ya hendak ke warnet, duit sayang duit gitu lah. Ya lo. Jadi terpaksa saya lo pikirnya. itu ya, sederhana itu ya. Tulis utamanya tuh. Kalau Eka nih, sekarang kan narkoba, cerita narkoba nih. Narkoba sekarang musuh bersama. Musuh, ketika dikatakan musuh, sekarang orang narkoba, dalam lapas aja orang bisa narkoba tuh. Kemudian ada kasus, tapi cari kasusnya Eka ya. Polisi nih, oknum polisi yang menyalahgunakan jabatan memperdagangkan narkoba, barang bukti narkoba. Seperti itu gitu. Kan sesederhana itu tuh. Misalnya Mayong tentang pembajakan film. Nah, sekarang pembajakan sekarang banyak sekali film-film yang bisa sekarang banyak sekali industri film makin marak nih, baik industri film dalam negeri, industri film luar negeri. Nah, itu berjalan seiring dengan pembajakan. Pembajakan makin canggih. Orang tidak hanya membajak di dalam bioskop, tapi ada juga melalui internet tuh. Sampai ke DVD. Sekarang kan orang dagang pakai flash disk kan? Ya kan? Ini paketnya sekian film tuh, apa segala macam. Sederhana itu aja. Film gitu. Paling 2 bulan, 3 bulan. Sekarang tapi pemerintah juga sudah nutup XX1 ya. XX1 di Cinemark Indo apa? Ya Indo XXI itu. Padahal itu sangat masih ada, Pak. Masih ada yang kalau diakses, Pak. Ya, padahal kan itu sangat dibutuhkan saat kita di dalam rumah ini kan. Itu dibutuhkan kita nonton film tuh. Ya, Pak. Nah, itu ya, itu terkait dengan penulisan. Sampai terkait penulisan nih enak, bisa dipahami garis besarnya.
Bisa dipahami ya teknik apa sih yang mau ditulis, yang penting apa sih yang mau ditulis dulu. Ica tentang